Berikut adalah video pembelajaran saya untuk mata kuliah Advanced Accounting atau Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Saya berhome base di program studi akuntansi dan saat ini saya mengampu mata kuliah di bidang accounting yaitu Intermediate, Advanced, dan Accounting Theory. Berikut video pembelajaran untuk Advanced Accounting untuk pertemuan pertama. Beserta saya sampaikan di pertemuan pertama untuk RPS dan atau silabus pembelajaran. Kita akan membahas materi kita yang pertama dan kedua yaitu yang kombinasi bisnis ya. Kombinasi bisnis, kemudian nanti pertemuan berikutnya kita bahas terkait dengan investasi saham. Ibu izin menjawab. Siapa ini? Nur Kamila, Ibu. Silakan Nur Kamila. Kombinasi bisnis merupakan transaksi di mana pihak pengakuisisinya memperoleh pengendalian atas suatu atau lebih bisnis. Kombinasi bisnis diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan. Apakah harus salah satu dari pihak tersebut mengendalikan ya? Iya, Ibu, pengendalian. Pengendalian. Apakah pasti salah satu memiliki pengendalian dalam kombinasi bisnis? Ibu izin menjawab. Dalam bisnis mungkin kalau misalnya merger atau akuisisi itu ada pengendalian akuntansi. Tapi kalau misalnya ada beberapa bisnis yang masing-masing kayak serta investasi padasan, kalau masih ada selisih maka diakui sebagai goodwill. Artinya adalah kita mengakuisisi sisan dengan nilai yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset-asetnya. POP ya, ketika muncul goodwill artinya adalah berarti si POP mengakuisisi si Sun dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai wajar aset dan liability-nya. Jadi misalnya nilai aset bersihnya itu hanya 1.500.000. Tapi si POP berani bayar 1.600.000. Ya berarti ada selisih berapa? 100.000 ya. Jadi si POP membeli Sun itu dengan harga yang lebih tinggi 100.000 daripada nilai asetnya. Kenapa kok bisa sih belinya lebih tinggi? Bisa aja karena mungkin POP melihat si Sun itu dia punya prospek yang bagus nantinya gitu ya. Ini nantinya si POP punya prospek yang bagus sehingga akan memberikan keuntungan yang ada dua metode yang bisa kita gunakan untuk mencatat perlakuan atau terkait dengan investasi saham. Ya, ada metode biaya dan ada metode ekuitas. Kapan kita pakai metode biaya? Kapan kita pakai metode ekuitas? Gitu ya. Untuk mempermudah kalian bisa melihat grafik yang sudah saya buat di sini ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Untuk investasi saham, misalnya A mengakuisisi B ya dengan metode atau dengan cara investasi saham tadi dengan mengeluarkan saham. Di sini ada 3 kondisi ya. Ketika akuisisi tersebut di bawah 20% kepemilikannya. Ya, jadi konsepnya perlu kalian pahami bahwa ketika A mengakuisisi B itu artinya adalah A itu membeli kepemilikan pada B. Ya, membeli kepemilikan. Kalian kalau misalnya beli sahamnya, kalian beli saham Bank BRI ya. Itu artinya adalah kalian membeli kepemilikan di Bank BRI. Kalian pemilik. Boleh dibilang kalian pemilik ya gitu ya. Jadi kalau saya bilang akuisisi itu artinya membeli kepemilikan atau membeli berapa persen dari aset bersih. Nah, itu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan kapan kita pakai metode biaya, kapan kita menggunakan metode ekuitas, kita lihat dulu di sini. Ada 3 kondisi. Ketika A mengakuisisi B, ketika A membeli kepemilikan di B ya. Kalau kepemilikannya yang dibeli antara kurang ini tidak 0 ya. Kurang dari 20%, maka bisa disebut sebagai pengaruhnya tidak signifikan.
ya. Ketika pengaruh tidak signifikan, berarti metode pencatatannya adalah menggunakan metode biaya. Kenapa dibedakan? Nanti kita bahas, gitu ya. Kemudian ketika pengaruhnya ya antara 20 sampai 50%, pengaruhnya disebut sebagai pengaruh yang signifikan. Mencatatnya menggunakan metode ekuitas. Ketika kepemilikannya di atas 50%, bahkan sampai 100%, nah di sini baru muncul yang namanya pengendalian. Pengendalian itu menurut kalian kira-kira pengendalian itu apa? Apa yang dikendalikan ya? A mengakuisisi B misalnya. A mengakuisisi B sebesar 60% dari kepemilikan atau dari aset bersih B. Artinya adalah A membeli kepemilikan di B sebesar 60%. 60% tadi nih yang punya pengendalian. Kalian nggak setuju? Wah, menurut kalian ekspansi itu terlalu ekstrim ya. Padahal kondisi dalam perusahaan yang kalian tahu dengan melihat laporan keuangannya sepertinya belum waktunya melakukan ekspansi besar-besaran. Kemudian kalian melakukan menyampaikan suara kalian. Nah, di situ kalian punya hak untuk mengendalikan, ya, ya, bisa dipahami ya. Berarti kalian di situ punya hak untuk mengendalikan kegiatan dari keputusan atau kebijakan dari manajemen. Itu yang dimaksud dengan pengendalian. Nah, metode yang digunakan adalah metode ekuitas plus harus konsolidasi. Konsolidasi maksudnya bagaimana? Ketika ya A mengendalikan B, ya ketika A mengendalikan B, artinya adalah si B itu adalah anak perusahaannya si A. Jadi si B itu jadi afiliasinya si A. Sehingga ketika sudah muncul struktur ayah dan ayah dan anak ya, kita sebut sebagai ayah dan anak aja ya. Ketika muncul struktur ayah dan anak tadi ya, jadi mereka membentuk keluarga baru atau afiliasi baru. Ya, berarti mereka satu keluarga nih, satu afiliasi. Sehingga di akhir tahun laporan mereka itu harus dikonsolidasi. Dikonsolidasi itu apa? Digabungkan. Nah, coba ini mau mati ya Zoom-nya. Jadi sambil saya buatkan room yang baru, kita join kembali. Coba silakan dibuka IDX. Kemudian kalian download salah satu laporan keuangan. Satu aja laporan keuangan. Kemudian kalian lihat judul dari laporan keuangan, bukan annual report ya. Sekian video pembelajaran untuk mata kuliah Advanced Accounting. Semoga bermanfaat.